Halo semuanya. Halo. Gila, gue sekarang ada di orang yang subscribersnya paling banyak sekarang ini nih. Iya. Gila, berapa? 2,9 juta. Anjrit. Nah, Ringo di sini hari ini mau ngobrolin soal film barunya. Ya dong, sekali-kali gue mau ngomongin film baru, Iya, boleh iya. ya? Boleh. Kalau di YouTube gue kadang kalau ada film baru kita suka ngajak teman-teman ke sini. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol. Lo ada YouTube juga nggak? Ada, tapi emang cuman buat dokumentasi gue keluarga, bukan gue buat rutin, enggak gitu. Tapi orang bisa lihat. Kalau mau sih bisa, gue nggak maksa juga gitu. Kalau mau bisa. Apa namanya? Apa nama channelnya? Ringo atau? Pesan untuk Bjorka. Pesan untuk Bjorka. Nama anak lo Bjorka. Iya, jadi pesan untuk Bjorka nanti ada channel namanya Hey Bjorka karena memang gue buat itu nanti buat dilihat sama Bjorka umur 17 tahun. Wih, manis banget. Jadi itu dia ya namanya bapak ya, gue norak punya anak gitu loh. Gue tuh pengen lihat anak lu tuh punya anak nanti lu akan seperti apa nanti channelnya dan segala macam. Gue deg-degan sih maksudnya. Lo nggak bisa dong berkata-kata kotor, lo kan kotor banget. Oh, gue kotor banget ya? Kotor nggak sih? Enggak. Lo yang suka nge-rap itu di Oh, YouTube. bukan, itu yang lag. Iya. Kotor orang itu? Iya, dakinya sih banyak. Udah bersama Mas Salman Aristo. Kita ngobrolin filmnya nih. Boleh. Jadi ini film baru lo ini judulnya apa? Judulnya Satu Hari Nanti. Satu Hari Nanti itu tentang apa? Ceritanya ngapain tuh? Kalau boleh diambil tema besarnya gitu ya, ini kan tentang dua pasang gitu. Ini tentang misfit and mistakes lah. Di umur-umur pertengahan 20-an gitu. Iya. Sampai late 20s lah. Hubungan di situ, cerita tentang hubungan di situ. 4 orang Indonesia. 4 orang Indonesia. 4 orang Indonesia. Beberapa orang ini emang sekolah di sana. Iya. Kan Swiss kan terkenal dengan sekolah perhotelan. Iya, betul. Terus sekolah kuliner. Iya. Nah, salah satunya adalah ada Adinia Wirasti jadi sekolah kuliner yang coklat. Dia mahasiswi sekolah kuliner. Si Ayushita itu jadi dia hotelier gitu. Oke. Dia perhotelan dan sudah bekerja. Oke. Gue adalah orang yang sebenarnya terbuang. Jadi gue tuh hidupnya jadi tour guide. Gue cuma mengandalkan bisa ngomong bahasa, jadi gue jadi tour guide. Sama ada satu lagi Ayushita. Deva Mahendra. Deva Mahendra ya. Deva Mahendra itu musisi biasa kan di Indonesia banyak musisi. Terus mencoba peruntungan untuk go international. Oh. Enggak sih. Tapi ke Swiss. Enggak, tapi dia tuh ngikutin ceweknya. Gue pikir bener dia pacaran sama Chris Brown gitu. Enggak. Bukan ya. Itu kalau cuman ngomongin tentang kesalahan apa segala macam, kenapa harus 21 plus filmnya? Nah, jadi gini, ini dari awal Iya. gitu memang gue sama produser gue sama Dinan Silmi sama eksekutif produser gue sama Krisna Wiyana itu memang mencoba untuk awal gini, kita mau masuk ke pasar yang adult. Iya. Awal itu dulu tuh, biasa kan produser kan pertimbangannya kan. Lu mau gue nanya dong. 1824. Iya 1824 terus ngomong lagi. Tapi pasar 1824 lagi rame nih kan biasa kan produser kan ngomong gitu dulu kan ya nyari ngomongnya sama siapa sih gitu. Kalau wah ini waktu itu ADC 2 keluar, ADC 2 kan di atas 1824 tuh problemnya tuh. Iya kita mau ke situ. Udah fokus aja ke situ ya kan. Oke, berarti kita ngomong 23, 24 ke atas gitu ya kan. Ke atasnya nih ya kita ngambil pasar ke atasnya berdasarkan riset tahun 2015 di 16 kota besar. Ternyata itu nomor 2, nggak terlalu jauh dengan pasar yang pertama. Oh, besar marketnya. Besar marketnya. Dan ya lebih reliable ya gitu. Waktu itu secara sederhana kita ngomong kayak gitu. Iya orang-orang ini kan nggak keganggu sama duit pulsa, nggak keganggu sama yang kayak gitu-gitu kan. Bisa bayar. lebih stabil gitu. Okay. Iya dan pasarnya kebukti gitu waktu apalagi begitu ADC 3, sekian gitu juta penonton. Wah, boleh nih gitu. Ada lah pasarnya berarti. Dan film ini memang cuman pengen mengupas tentang kehidupan dewasa gitu loh. Iya. Kayak misalnya ngomongin tinggal bareng. Kalau kita yang kita tahu lah ngomongin bener atau salah gitu loh. Iya. Dari sisi orang yang bilang nggak setuju dengan itu pasti itu salah gitu. Tapi kalau dari sisi si pelaku kayak misalnya karakter Din gue di film ini adalah gue harus melakukan itu supaya gue bisa hidup gitu. Karena yang gue lakuin itu hanya ya bertahan hidup. Gue punya pacar dan gue harus nyari pacar yang punya tempat tinggal gitu. Iya. Dan hematnya akan ribuan euro gitu. Betul. Dan itu yang kalau bisa dibilang Jadi lo punya reason kan? Ya, jadi kalau ngomongin itu karena kenapa 21 dan segala macam, kalau gue menilainya karena memang ini problematikanya dewasa. Berarti konten obrolannya memang dewasa. Betul. Oke. Iya percakapannya, ya diskusinya, conversationnya, problemnya gitu kayak yang
sorry ya kepala gue penuh nih gitu, mikirin manggung gitu kan, karakternya dia musisi nih gitu ya, duit habis gini segala, lo bukannya kamu jual ini kemarin, ya kan buat bayar asuransi, kayak gitu-gitu tuh. Ada kayak gitu ya kan, buat billing tagihan kita yang gitu ya, kayak gitu-gitu tuh. Udah mulai masuk ke wilayah sana gitu. Iya. Karakter lo selingkuh. Nah, berarti ini menarik nih. Ada 2 pasangan, terus mereka berselingkuh. Iya. Jadi di film ini itu yang dibahas. Soal apa itu cinta, kenapa itu setia, kenapa selingkuh. Ngomongin itu kan? Ngomongin tentang semuanya tuh ada alasannya kenapanya. Oke. Selingkuh itu kan selalu ada alasannya kan. Oke. Dan lu mengartikan selingkuh itu gimana gitu loh? Apakah sudah terjadi kontak fisik? Iya kan? Kalau cuman batin doang? Batin doang, suka. Lu mau ngomongin selingkuh tuh dari mana nih gitu? Iya. Karena kalau misalnya umuran biasa, anak sekolahan, selingkuh tuh kalau misalnya lu jalan ke bioskop sama orang lain dan lu nggak bilang gue gitu loh. Itu udah selingkuh? Itu udah selingkuh, ada yang bilang gitu. Oh iya. Gede dikit, dewasaan dikit, pas kamu enggak, orang cuma jalan doang. Ya, tapi kamu nggak bilang ya, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ceweknya nanya, enggak. Oh berarti nggak apa-apa gitu. Ada yang begitu? Ada juga. Kalau selingkuh tuh berarti ada kontak fisik kan. Iya. Ukuran itu juga beda dan alasannya kenapa gitu loh. Iya. Terus ada adegan intimnya juga? Ya, ada adegan intimnya karena itu tadi, karena kita berusaha untuk terbuka mungkin dengan kan gini, kesalahan, ketidaktepatan gitu-gitu ya. Kita keterbukaan kan dibutuhkan jadinya kan, mau jujur nih gitu ya. Jadi ini misfit dan mistakes gitu untuk memperlihatkan bahwa seberapa jauh keputusan yang kita ambil, apakah itu salah atau enggak. Gue perlu ruang untuk agak sedikit lebar gitu untuk menceritakannya gitu, bahwa apa saja yang sudah mereka lakukan sih gitu. Berarti ini mulai menarik nih. Gue pribadi kan emang belum tahu nih filmnya soal apa dan baru ngintip trailernya sedikit gitu. Tapi ini jadi menarik banget karena gue termasuk orang yang di atas 21 tahun. Oh, gue jadi ngeh gitu. Oh, kenapa 21 tahun? Karena persoalannya kayak gitu dan udah dalam umuran gue untuk membahas soal benar salah atau tidak. Nggak cuma sekedar gue ngeliat dia begini terus itu salah gitu. Pas ngasih ke pemain, terutama yang udah punya keluarga, ada titipan apa gitu? Wah, ada banget. Gimana tuh? Ringo lah gitu skripnya nih, gitu kan? Rigo gitu, telepon. Karena gue beberapa kan udah kenal lama ya gitu. Jadi gue bilang, baca dulu, gue bilang gitu. Iya mau dong, kita udah lama gak kerja bareng, biasa kan begitu. Kayak Ringo lah misalkan gitu ya. Gue langsung telepon dan langsung gue bilang, make sure bini lu baca ya, bilang iya. Gitu. Make sure istri lo tahu lo mau istri ngapain. lo tahu lo mau ngapain gitu. Iya kata dia gitu. Ya make sure. Aman. Ringo bilang malah aman. Itu dia malah nolak 2 kali bukan karena itu. Karena problem lain. Karena problem lain. Dan secara mengejutkan istri gue malah ambil aja, kayaknya seru ngeliat kamu menjadi yang lain gitu. Bini gue udah ngomong gitu berarti gue tanpa beban untuk itu gak boleh gitu. Nah, tapi ini jadi presiden baik buat filmmaker lain ya untuk mudah-mudahan. Ya udahlah, udah lo nggak usah kayak fight buat 13, tapi lo tidak jujur gitu. Karena bahayanya gini, kayak apa? Jadi kayak lo bikin gue gitu, gue mau bikin pesta ulang tahun buat lo. Gitu. Ini gue ada teman marketing yang ngasih tau ke gue gitu kayak masalah segmentasi gitu. Gue bikin tahun buat Raditya Dika. Terus begitu gue lagi bikin ulang tahun buat Raditya Dika, terus ternyata di tengah jalan ngomong, ini teman-temannya Ari Kriting datang nggak ya? Gitu. Lah, kan kita lagi bikin pestanya buat Dika. Iya, tapi teman-temannya Ari Kriting lebih banyak. Misalkan gitu. Kan jadi kayak, nah akhirnya, ayo udah acaranya kita bikin yang sini, yang ini nggak happy, teman-temannya Raditya Dika nggak happy karena enggak crowd kita nih. Temannya Ari Kriting nggak kenal ini apa? Nggak kenal, jadi nanggung. Seringnya kan begitu. Iya, itu analogi yang bagus banget sih. Gitu. Itu yang gue dapat gitu. Teman-teman riset marketing tuh bilang gitu. Kita sering banget tuh kayak gitu. Di tengah jalan bukan cold feet ya, wajar juga sih sebenarnya di tengah jalan tuh suka yang aduh. Iya itu cuman ini doang ya gitu. Tapi kadang-kadang lupa bahwa kan ini juga pangsa pasar yang sebenarnya kalau digali mungkin besar gitu. Belum ke tap in aja gitu. Kalau pengalaman syutingnya bekerja di Swiss enaknya, dibanding Jakarta gimana? Enaknya karena di sana kan kita ngehargain waktunya karena memang terbatas kan untuk syutingnya. Di sana paling berapa jam ya? Pokoknya kita nggak bisa kayak di Jakarta yang kita benar-benar sampai pagi, ketemu pagi gitu. Kalau di Jakarta kan callingan jam 5, kelar bisa jam 5 juga. Iya. Di sana kan nggak bisa kan. Ada itunya ya? Ada itunya. Mereka kan ada, kita pakai fixer sana, ada kru-kru sananya juga. Jadi
waktu syuting tuh beneran sehatnya sehat parah gitu. Setelah selesai syuting hari itu kita masih bisa pergi nongkrong buat ngopi di pinggir kali apa dan enak gitu. Jadinya kalau buat gue sih enak. Apalagi nih Swiss ya. Maksud gue gini, awalnya sih kita ngerasa ya Swiss terkenal dengan kita rapi gitu ya, disiplin gitu. Negara dengan problem waktu gue datang ke sana. Datang ke sana buat riset waktu itu. Mereka DPR-nya sedang ribut gitu. Sedang menentukan apakah mereka akan memajak para pemilik kucing atau tidak. Problemnya itu. Di sana. Saking nggak ada masalah. Saking nggak ada masalah. DPR ribut soal mau majakin si pemilik kucing. Karena kucing banyak banget. Kucing banyak banget bagus-bagus di jalanan dan mulai makanin burung langka. Jadi ini kayaknya mesti dipajakin nih gitu. Jadi saking nggak ada problem yang lain, mereka begitu. Jadi nggak penting banget. Nggak penting banget kan kalau dibandingin kita kan. Masalahnya itu gitu. Mereka tuh saking nggak ada masalah kan begitu. Iya. Jadi diterjemahkannya ke film gimana? Tapi akhirnya mereka menata kotanya dengan sangat, ya saking perintilannya kayak begitu kan jadi banyak hal-hal kecil gitu. Yang kita mikirnya wah disiplin ya gitu, tegas ya. Sampai up to the point buat gue jadi kaku gitu. Karena itu tadi industri Swiss kan bukan industri utama ya filmnya gitu ya. Jadi bukan fleksibilitas sih gue, makanya gue bilang kakunya gini. Kayak misalkan kita udah reki nih, ya kan? Kamera ke sana nih, gitu ya. Ini geser begini aja masalah nih. Nggak mau? Nggak boleh. Karena? Izinnya beda katanya. Yang bener dong, masa. Exactly. Jadi fixer kita itu sampai bener-bener nanya, angle-nya kemana? Gue bilang, iya angle-nya sih, ya tar dulu gitu. Gue ditanya bener-bener, kan reki ya, ya bisa ke sana gitu. Enggak, ini nanti taman ini ada angle yang sananya enggak? Ya pasti ada, kan gue bikin cover gitu ya kan, gue bikin cover shot. Oh nggak bisa. Yang gitu-gitu. Yang bener. Iya, wah, harus izin. Atau kalau nggak, oke, mau ke sana, bener ya ke sana gitu. Ntar dibikinin izinnya. Gue bilang, waduh, gitu kaku. Jadi akhirnya menurut gue kalau di kita mah, kalau di sini kan, oh itu ada orang lewat tuh sini aja. Iya. Wah ada yang lagi kawin tuh. Iya, sampai misalkan ini foreground nih gitu ya, take-nya gitu ya. Terus tahu-tahu kita bikin kita mau belakang nggak boleh ada yang lewat, nggak bisa ternyata. Jadi ada satu adegan jembatan, udah dapat izinnya, kita pikir udah dong. Kan di dalam bahasa kita ketika udah dapetin izin syuting, ya clear dong berarti areanya kan. Gue sebagai sutradara taunya begitu kan. Begitu kita nyampe lokasi ternyata nggak boleh lo ngeblok. Nggak boleh ngeblok jalan? Nggak boleh, diprotes sama orang ntar warga. Iya ampun. Warganya tuh sepowerful itu. Lah gimana? Syuting gitu segala macam. Iya kan bukan masalah nggak bisa ngebiarin orang lewat dong, nggak continuity apa segala. Maksudnya kayak gitu-gitunya kan. Nah orang tapi kalau gitu dibiarkan lewat akhirnya terpaksa dibiarkan lewat. Mukanya di blur dong nanti. Kan pasti ada waiver juga betul. Gitu kan. Nah akhirnya tapi begitu gue bilang sama fixer, tapi mereka sadar ya ketika mereka lewat ya, ini kita lagi syuting. Akhirnya gitu bener. Ini kita lagi syuting, Anda mau lewat dan masuk atau tidak? Terus? Wah baru tuh ada yang beberapa, kalau gitu gue nggak lewat. Jadi gitu, jadi tidak bisa diblok, dilarang. Blok kalau di kita kan gitu kan. Kalau di kita ini ada syuting loh, dia gini-gini. Jalanan aja. Nah ngomongin makanan, di Swiss apa makanan yang lo suka? Ada nggak? Rosti gue suka. Rosti itu apa? Kentang gitu loh, kentang yang kayak kentangnya disatuin lagi jadi kayak telur dadar gitu. Terus cheese raclette gue suka. Enak gak sih makanan di sana? Enak sih, gue masih cocok, cuma pedesnya nggak ada. Tapi lama-lama ya lo akan kangen sama Indomie juga dan rendang-rendang juga gitu loh. Fondue gue kurang suka, cheese fondue gue kayak kejunya masih gitu. Untuk pertama kali gue makan fondue, keju. Fondue itu apa sih? Keju dicairin gitu, ada di bawah, pokoknya kayak di komik-komik Asterix itulah. Biasanya pertama kali ngeliat dulu di situ. Gitu. Terus ditaruh di kayak keramik gitu, kayak tempat keramik gitu. Ini apinya nyala terus gitu loh. Jadi ini udah kayak, udahlah cair banget lah. Cair gitu. Si Rigo, tadi bilang Rigo nggak suka malah. Oh, Rigo nggak suka? Emang nggak enak rasanya? Kalau gue sih suka, karena gue suka keju ya. Oke. Kita coba ya, di sini udah ada, Dil, boleh Dil? Wah gila, Oasis. Ini kayak croissant ya? Kayak iya, kalau bentuknya croissant ya. Pastry kayak gitu memang lazim di Swiss. Banyak, apalagi kalau buat pagi. Kalau pagi itu kita selalu, karena murah ya.
pagi itu kita selalu beli roti, roti sama sosis. Terus abis itu kita pilih spot mau sarapan di mana, mau pinggir kali dengan angsa-angsa berebutan makanan, atau lo mau lihat ada di sana tuh ada kastil gitu loh. Di pinggir kali makan enak gitu. Enak. Jadi nggak ada yang jualan mizon nggak? Ada kopi ya yang gitu ya pakai sepeda ya. Ini Kalau katanya dari Swiss nih. Kayak Kok di dalamnya ada keju emang kayak gitu? Nah, mereka mereka kayak tuh- semuanya dikejuin nih. iya, mereka tuh semua dikejuin, bener. Dan kejunya begini di sana, kotak kering gitu. Ada yang gede, nanti tinggal dipotong-potong, lu butuh berapa kilo gitu-gitu. Tapi kalau yang ini gue juga baru tahu nih. Gue juga baru. Teksturnya aneh juga ya. Lebih kayak daging ya, secara tekstur ya. Nggak ini ya, apa kejunya kurang ngeju ya. Gue tuh tahu bingung tuh bahasanya. Ini mentega kali? Enggak, keju. Keju ya? Berarti ini himbauan untuk kalian yang mau nonton tanggal 7 Desember 2017 nanti harus 21 tahun ke atas. Betul. Ya, karena memang diperuntukkan untuk itu, gitu. Memang diperuntukkan untuk umur itu, untuk segmentasi yang itu, gitu. Ya. Apa pesan lo buat orang yang mau nonton? Apa yang harus disiapkan? Pesan gue adalah ya nonton dan tanggapi dengan pikiran yang terbuka gitu, tanggapi dengan pikiran yang terbuka. Kalau misalnya emang ini beberapa orang mengalami masalah dewasanya yang seperti ini, yang kadang lo mau menyelesaikan masalah dengan solusi, tapi malah lo semakin terjebak ke dalamnya lebih dalam. Oke. Jadi jangan nonton kalau belum 21, terutama kalau baru 3 hari gitu jangan. Jangan. Mendingan di rumah ya. Iya, yang 3, malas kali ya dia juga yang 3 hari itu ya, masih merah gitu ya. jangan. Oke, makasih Ringo ya, dadah semuanya. Thank you Raditya Dika.